Di pondok pesantren ini, terdapat Al-Quran unik yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Terletak di sayap kiri Masjid Toha, ratusan lempeng besi ini bertuliskan firman-firman Allah. Ini satu juz ini berapa lembar? Berapa lempeng? Ya, jadi satu juz itu kurang lebih 10 lempeng, dan satu lempengnya 4 kilo. Beratnya, dan berat total semua kurang lebih sampai 306 lempeng. 6 lempeng kali 4 kilo 1,2 ton. Ya, 1,2 ton. Al-Quran yang dibuat dari lempengan besi tersimpan di pesantren Al-Asriyah Nurul Ilmu sejak 1998. Al-Quran ini menjadi Al-Quran dengan bobot terberat di Indonesia, bahkan di dunia. Membuat Al-Quran dari lempengan besi aluminium tidak mudah. Selama proses pembuatan, 9 ulama pembuatnya menunaikan ibadah puasa penuh selama 5 tahun dan berada dalam keadaan suci dengan berwudu. Al-Quran ini dibuat dengan cat khusus berkualitas tinggi, sehingga tahan hingga ratusan tahun. Warna hijau pada lempengan Al-Quran melambangkan warna Islam dan ulama yang menyejukkan. Kini Al-Quran dari lempengan besi dimanfaatkan sebagai media belajar tajwid dan tafsir bagi santri-santri di pesantren Al-Asriyah Nurul Ilmu. Hal ini tentunya sangat efektif karena para santri tak perlu membawa Al-Quran dan bisa fokus belajar. Ini juz 10 ya Ustaz? Iya, ya? juz 10. Saya mau coba angkat. Sendiri kan. Jangan coba. Ya. Ukurannya besar. Memang sih tipis ini lempengan, tapi beratnya alhamdulillah lumayan. Seperti tadi Ustaz bilang 4 kg. Cara merawatnya juga mudah. Al-Quran dibersihkan dari debu yang menempel dengan bantuan kemoceng. Biasanya para santri membersihkannya secara bergantian setiap hari. Pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Ilmu masih memiliki koleksi Al-Quran unik lainnya, yaitu Al-Quran yang dibuat dari pelepah pisang. Tidak hanya bahan pembuatnya yang unik, Al-Quran berukuran besar ini juga menyimpan banyak cerita, terutama cerita sejarah tentang pembuatannya. Di masjid ini juga masih tersimpan Al-Quran dengan ukuran yang lebih besar. Subhanallah. Salah satu yang terbesar. Iya, ini salah satu yang terbesar daripada yang kita lihat sebelumnya itu. Dan di sini memang ukurannya kurang lebih 4 meter kali 2,8. Jadi 8 ini yang kalau lebarnya ke sana itu sampai 4 meter. Ini semua tulisan tangan semuanya. Keterbatasan media penulisan pada masa itu tidak menyurutkan semangat kaum muslim untuk berdakwah. Daun pisang yang telah dikeringkan bisa menjadi media penulisan Al-Quran yang dilapisi kulit sapi sebagai penutupnya. 8 Al-Quran ini merupakan pemberian kaum muslim Moro di Filipina kepada Habib Sagaf pada tahun 2009. Padahal Al-Quran ini sebenarnya dibuat di Indonesia. Salah satu tanda-tanda keagungan Allah yang memang jelas nyata di depan saya adalah Al-Quran yang memang sudah berumur ratusan tahun, yang memang dibuat oleh anak Sunan Bonang dari abad ke-17, sekitar abad ke-18. Dan memang dibutuhkan kemampuan yang sangat khusus untuk membaca Al-Quran dari pelepah daun pisang ini, karena tidak dijelaskan ayatnya ayat berapa, ini suratnya surat apa, dan harus memiliki, kalau untuk pemula yang jelas ini sangat sulit. Al-Quran ini memang tidak biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari di pondok pesantren. Tidak semua orang bisa memahaminya karena ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Pemirsa, masih ada lagi Al-Quran unik yang disimpan di pondok pesantren ini. Al-Quran yang dibuat dari kayu jati dan dihias dengan pahatan dan ukiran bertuliskan kalam ilahi. Al-Quran ini dipesan Habib Sagaf dari seniman sekaligus ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian besar memuat surat Yasin dan ada satu yang berisi surat Al-Mulk.
Surat Yasin ini diukir dengan gaya 3 dimensi, dengan pola penulisan yang rapi. Pengukiran langsung dikerjakan di atas kayu dan tidak dibuat terpisah. Keberadaan Al-Quran unik di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Ilmu menjadi daya tarik banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk semua umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan."